Part 61. Di luar dugaan. 3 orang pria sedang duduk dengan wajah yang cukup tegang, karena memang situasinya sekarang seperti kota Hiroshima dan Nagasaki yang selesai dibom oleh sekutu, dan kali ini bom atomnya dilempar oleh seorang wanita bernama Karin. "Dit, aku mewakili keluarga, ingin minta maaf sama kamu atas tindakan gila Karin," ucap Alex dengan wajah penuh rasa bersalah. "Aku masih menahan diri karena hubungan antara aku sama kamu, Lex. Kalau tidak, aku sudah menyeretnya ke penjara," ucap Aditya dengan wajah sangat kesal. "Terima kasih atas pertimbangan kamu, Dit. Urusan Karin, nanti aku dan keluarga akan memberikan hukuman atas tindakannya yang sudah sangat keterlaluan," lanjut Alex lirih. "Aku tidak ingin persahabatan yang sudah kita bangun bertahun-tahun jadi runtuh karena masalah ini. Sekali lagi, aku mohon maaf, Dit, karena tidak bisa mengurus Karin dengan baik. Tapi kalau sekali lagi Karin masih nekat mengganggu aku dan istriku, maaf Lex, aku tidak bisa melepaskan Karin lagi," tegas Aditya menatap Alex. "Semua aku serahkan sama kamu, Dit. Aku berjanji sama kamu akan memberikan ia hukuman agar lebih dewasa lagi," papar Alex. "Dari mana ia mendapatkan foto itu? Karena aku merasa tidak pernah melakukannya," ucap Aditya kesal. "Sepertinya foto itu diambil waktu acara ulang tahun perusahaan kami waktu itu, Dit," jelas Alex. "Baiklah, nanti setelah makan siang, aku akan melakukan konferensi pers, dan aku harap kamu ada di sana, agar berita ini tidak berlanjut dan semakin panas," imbuh Aditya. "Baiklah, aku pasti akan di sana mendampingimu, Dit," tegas Alex. "Baiklah, Al, tolong kamu kosongkan agendaku. Aku ingin menemui Hana ke rumah sakit." "Baik, Dit. Kalau begitu, aku permisi dulu," ucap Aldo bangkit dari duduknya. Sebelum melangkah pergi, Aldo bertanya pada Aditya, "Apakah kamu perlu saya hantar?" Aditya menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak perlu, Al. Kamu urus masalah kantor selama aku pergi. Dan jangan lupa, cari hotel untuk aku akan melaksanakan konferensi pers," lanjut Aditya. "Baiklah, Dit. Aku juga ingin permisi dulu," ucap Alex sambil mengikuti langkah Aldo. Tidak berapa lama setelah Aldo dan Alex keluar dari ruangannya, Aditya pun segera keluar untuk menemui Hana, karena ia sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya. Beberapa karyawan Aditya sedang berbisik-bisik di sela pekerjaan mereka. "Kamu tahu, ternyata foto yang ada di berita online itu tidak sama dengan wanita yang sering dibawa papak Aditya," cerca salah satu wanita. "Kamu tahu berapa banyak wanita yang patah hati mendengar berita itu?" lirih wanita yang satu lagi dengan ekspresi sedih. Para karyawan Aditya langsung berhenti bergosip melihat kedatangan Aditya, karena gosip itu memang sudah pasti telah menyebabkan disenter negeri. Setelah Aditya berlalu, para karyawan itu kembali berbisik, tapi dengan wajah keheranan, karena melihat ekspresi Aditya yang lebih dingin dari kutub bumi. Hana sedang diapit oleh 2 sahabatnya. Mereka menatap Hana dengan tatapan khawatir. Gosip panas yang dikeluarkan oleh sebuah berita online sangat mengejutkan mereka. Gosip itu beredar dengan cepat, karena sosok Aditya merupakan kriteria suami idaman bagi kaum Hawa. Sikap Aditya yang dingin terhadap wanita ternyata sudah punya kekasih. Tentu saja banyak yang penasaran, siapa wanita yang sudah mentaklukkan hati presiden tampan yang tentu saja banyak digelai wanita. "Han, kamu jangan sedih ya. Nanti bayi kamu juga ikut sedih," ucap Dila membelai perut Hana. "Iya Han, nanti aku akan buat perhitungan dengan Aditya. Berani-beraninya dia selingkuh. Mana kondisi kamu lagi hamil," ucap Rens kesal dan mengepalkan tangannya. Hana yang sedari tadi dia mendengar ocehan sahabatnya seperti penjual obat di pinggir jalan, akhirnya buka mulut. "Sudah ceramahnya," ucap Hana cuek. Dila dan Pren sangat terkejut mendengar tanggapan Hana yang tidak ada sedih-sedihnya. Keduanya saling pandang dengan serentak memegang kening Hana. "Apakah ini pengaruh bayi kamu, Han?"
Kok kamu bisa biasa aja lihat foto suami kamu sama wanita lain? Jangan-jangan sikap dingin suami kamu sudah turun sama bayi kamu ya? Ucap Della heran. Pasti anak akan lebih dingin dari bapaknya. Masa dalam perut aja sudah bisa cool begitu? Ucap Prince menatap perut Hana. Baru saja Hana akan buka mulut. Ia terkejut mendengar ada yang mengetuk pintu. Ketiganya serentak melihat ke arah pintu. Dan Dila dan Prince langsung membuang muka melihat kedatangan Aditya. Melihat sikap sahabat Hana, Aditya bisa maklum. Pasti itu karena gosip gila itu. Tapi Aditya sangat terkejut melihat sikap istrinya yang langsung menyambutnya dengan senyum manisnya dan segera bangun menghampirinya. Sayang, kamu kok kesini? Kamu gak kerja? Ucap Hana memeluk suaminya. Aditya yang masih terkejut dengan cepat mengendalikan dirinya dan membalas pelukan istrinya dengan hangat. Apakah ini sandiwara? Hana di depan sahabatnya, gumam Aditya dalam hati. Sedangkan kedua sahabatnya hanya menatap melongo melihat sikap sahabatnya. Bukannya marah, tapi malah dipeluk. Prince dan Dila hanya saling pandang seperti orang bodoh. Hana segera mengajak suaminya duduk di sofa. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Aditya manja. Apakah Mas kesini karena merindukanku? Ucap Hana tersenyum bahagia. Aditya pun tergagap karena tidak tahu harus memulai dari mana. Ia menatap Prince dan Dila, namun mereka dengan cepat kembali membuang mukanya. Akhirnya, Aditya menarik napas panjang. Ia memutar tubuhnya agar bisa berhadapan dengan Hana. Kemudian Aditya mengambil kedua tangan istrinya dan digenggam dengan erat oleh Aditya. Sayang, sebelumnya Mas ingin minta maaf, ucap Aditya menatap istrinya dalam. Hana pun balas menatap Aditya dan terdiam. Mas kesini ingin menjelaskan kalau gosip yang sedang beredar itu tidak benar sayang. Itu hanya ulah Karin yang ingin merusak hubungan kita. Mas berharap kamu jangan percayai berita apapun di luar sana. Kamu harus percaya pada apa yang Mas katakan. Percayalah Hana, hanya kamu satu-satunya wanita yang ada di hati Mas. Sampai kapanpun. Percayalah pada Mas sayang. Mas sangat mencintaimu. Ucap Aditya, lalu mengecup kedua tangan Hana. Aku juga sangat mencintaimu Mas. Ucap Hana memeluk tubuh Aditya. Mas kesini hanya ingin mengatakan itu saja. Kenapa tidak tunggu di rumah saja? Prince yang dari tadi diam akhirnya tidak tahan untuk tidak buka mulut. Han, kamu ini benar-benar dibutakan cinta ya? Masa lihat foto suami kamu sama cewek lain? Kamu tenang-tenang saja. Ucap Prince marah. Kalau kamu tidak bisa marah, biar aku yang memarahi Aditya. Lanjut Prince mendekati Aditya. Apa yang kamu lakukan? Jangan coba-coba menyentuh suami saya. Atau kamu akan aku usir keluar dari sini. Apakah wanita hamil bisa sedang begini? Gumam Dila dalam hati. Aditya juga terheran-heran melihat tingkah istrinya. Ia tadi sudah membayangkan hal terburuk ketika bertemu dengan istrinya. Ia sudah membayangkan istrinya mengamuk dan menangis sambil berteriak-teriak. Tapi kenyataannya, sayang, kamu tidak marah sama Mas kan? Tanya Aditya ragu. Untuk apa aku marah sama Mas? Foto itu sudah pernah dikirim Karin padaku waktu sebelum aku hamil. Jelas Hana santai. Sekarang ketiga orang itu melongo menatap Hana. Maksudnya apa sayang? Tanya Aditya penasaran. Itu waktu aku lihat Mas sama Karin di restoran. Malamnya dia kirim foto itu sama aku. Pas dapat foto itu, aku memang sedih dan menangis. Karena aku kira Mas punya hubungan sama Karin. Jelas Hana sambil mengeratkan pelukannya pada suaminya. Ternyata Karin itu hanya wanita menyedihkan yang sangat terobsesi sama Mas. Jadi Mas gak usah khawatir. Aku baik-baik saja. Ucap Hana mencium pipi suaminya. Karin, ucap Dila dan Prince serentak. Melihat sahabatnya yang kebingungan, akhirnya Hana menceritakan semuanya. Dila dan Prince sangat gemas mendengar cerita Karin. Ih, serem. Ada wanita yang gila kayak gitu. Ucap Prince bergidik ngeri. Makanya, sekarang tobat. Jangan jadi playboy. Lagi ntar kualat kalau dapat cewek stres. Ucap Dila, cekikikan. Hana dan Aditya ikut tertawa. Aku sudah tobat kok. Ucap Prince kesal. Oh ya Dit, aku minta maaf
karena sudah salah sangka sama kamu, ucap Prince memegang pundak Aditya. Aditya hanya menganggukkan kepalanya sambil menepuk pelan pundak Prince. Part 62. Konferensi pers. Ponsel Aditya berdering. Ternyata yang menelpon adalah mamanya. Aditya pun keluar dari ruangan untuk berbicara dengan mamanya. Aditya menjelaskan semuanya kepada mamanya agar mamanya tidak perlu khawatir. Selesai menelpon, Aditya kembali ke dalam ruangan. Untuk beberapa detik, mereka yang ada dalam ruangan terdiam. Keheningan terpecah setelah Prince buka suara. Sekarang, apa yang ingin kamu lakukan untuk mencegah gosip yang sudah terlanjur beredar, Dit? Setelah makan siang, aku akan melakukan konferensi pers di salah satu hotel yang sudah diurus oleh Aldo. Nanti Alex juga akan datang untuk memberikan keterangan. Dia kakaknya Karin. Kemudian Aditya mengambil tangan kanan istrinya dan menggenggam erat sambil melanjutkan bicaranya. Dan kamu juga harus hadir, sayang. Sudah saatnya kita mengumumkan pernikahan kita ke publik. Sayang, sebaiknya aku gak usah ikut. Aku malu ketika harus disorot begitu banyak kamera. Rengek Hana sambil menatap suaminya manja. Kenapa harus malu? Kan nanti juga ada Mas di sana, sayang. Mas ingin mengatakan pada dunia kalau Mas sudah menikah dengan seorang wanita yang sangat luar biasa, pintar, dan juga sangat cantik. Iya, Han. Sebaiknya kamu harus ikut, biar semua orang juga tahu siapa istri Aditya. Tambah Dila. Hana menatap Aditya dan kedua sahabatnya bergantian. Dari mata Hana terpancar keraguan. Namun melihat anggukan dari sahabatnya memberi semangat membuat Hana menyerah. Hana merasa sangat gugup ketika mobil mereka sudah dekat dengan hotel tempat mereka mengadakan konferensi pers. Melihat kegugupan istrinya, Aditya membelai rambut istrinya pelan. Kemudian berbisik ke telinga Hana. Jangan tegang, cukup Mas saja yang tegang, sayang, ucap Aditya tersenyum mesum. Hana mencubit pinggang Aditya dengan wajah merona merah. Ketika mobil mereka sampai di hotel, para wartawan sudah banyak menunggu mereka. Itu membuat Hana semakin gugup. Ia menatap sekilas Aditya. Aditya hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Begitu mobil mereka berhenti di lobi hotel, Aldo segera membuka pintu mobil untuk Aditya. Sedangkan Hana kembali memperhatikan penampilannya dari spion dalam mobil. Begitu Aditya turun dari mobil, ia berjalan ke pintu mobil sebelahnya lagi dan segera membukakan pintu untuk Hana. Aditya mengulurkan tangannya dan langsung disambut. Begitu turun, Hana segera menggandeng erat tangan Aditya. Untuk mengurangi kegugupannya, Aditya membelai lembut punggung tangan Hana untuk mengurangi kegugupan istrinya. Dan ia pun berbisik, tersenyumlah sayang, kamu akan jadi pusat perhatian di sini. Dan Hana pun mengangguk dan tersenyum menatap Aditya. Ia pun mencoba untuk rileks. Ia sungguh tidak ingin mempermalukan suaminya. Semangat Hana, ini hanya hal kecil. Hal yang lebih besar saja kamu bisa hadapi. Hana terlihat sangat serasi dengan Aditya, begitupun dengan pakaian mereka yang senada, berwarna biru tua. Aditya semakin tampan dengan jasnya, sedangkan Hana dengan gaun selutut, dengan lengan 3/4, membungkus tangannya yang indah. Kaki jenjangnya dibungkus sepatu dengan hak yang tidak terlalu tinggi, karena Aditya tidak mengizinkan Hana untuk memakai sepatu berhak tinggi. Rambut panjang Hana disanggul dengan riasan make up natural. Wajah cantik Hana semakin memukau, mata yang memandanginya. Wajah cantik Hana menjadi bisik-bisikan dari para wartawan yang ada di sana. Wartawan yang sudah berkumpul segera mengerumuni Aditya dan Hana untuk mengambil gambar mereka. Hana pun tersenyum manis kepada para wartawan, sedangkan Aditya tetap dengan wajahnya yang cool. Setelah wartawan berhasil mengambil beberapa gambar mereka, Aditya dan Hana segera melangkah ke ruangan tempat mereka melakukan konferensi pers. Kamera wartawan tak henti memotret mereka. Semua mata yang telah menunggu di dalam memandang mereka dengan sorot penuh tanda tanya. Hana semakin mempererat gandengannya untuk mengurangi kegugupannya. Aldo yang berjalan di depan mereka segera memberikan jalan untuk duduk di meja yang sudah disediakan. Alex sudah duduk menunggu di sana.
Keduanya segera berjabat tangan. Hana duduk diapit oleh Aditya dan Aldo, sedangkan Alex duduk di sebelah Aditya. Setelah duduk beberapa menit, akhirnya Aditya mulai memberikan keterangan kepada para wartawan yang sudah menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan wartawan yang sudah hadir. Di sini, saya hanya ingin memberikan keterangan tentang berita yang sudah terlanjur beredar. Agar berita ini tidak simpang siur dan semakin berkembang, tidak tentu arah. Saya sebagai pihak yang dirugikan, hanya ingin memberikan keterangan bahwa berita itu tidak benar. Saya tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan wanita yang ada di dalam foto itu. Di sini saya juga ingin menyampaikan, kalau sebenarnya saya ini sudah menikah, dan wanita yang duduk di sebelah saya ini adalah istri saya. Namanya Hana. Dia adalah satu-satunya wanita yang telah membuat saya jatuh cinta. Wanita yang sangat saya cintai dan menjadi wanita yang akan melahirkan anak-anak saya, ucap Aditya sambil menggenggam tangan Hana. Hana menatap haru suaminya. Ia mencoba menahan tangisnya, tangis bahagia, ketika suaminya mengumumkan ke seluruh dunia bahwa dirinya adalah wanitanya satu-satunya. Berita ini sangat mengganggu saya dan juga istri saya. Setelah ini, saya tidak ingin berita ini beredar lagi dimanapun. Saya tidak ingin berita bohong ini mengganggu emosi istri saya. Karena saat ini, istri saya sedang hamil. Ia sedang mengandung anak saya, ucap Aditya sambil menatap istrinya. Sekali lagi, saya tekankan, saya tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita manapun, kecuali istri saya ini, tegas Aditya sebelum menutup bicaranya. Setelah Aditya selesai, Alex pun itu bicara. Ia menyampaikan kepada semua wartawan dan meminta maaf atas perbuatan adiknya secara langsung kepada Aditya dan Hana, dan memberi konfirmasi kalau Aditya tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Karin, dan ia juga meminta maaf kepada media online yang sudah terlanjur menyebarkan hoaks itu untuk segera menghapusnya, dan tentang foto yang tersebar itu diambil saat ulang tahun perusahaan keluarganya, dan ia juga ada di sana. Sedangkan foto itu telah disetting. Sekitar 1 jam setelah konferensi pers yang dilakukan oleh Aditya, wajah Aditya dan Hana langsung membanjiri media online. Kabar pernikahan Aditya membuat wanita pengagum Aditya menjerit histeris. Dan kehebohan juga terjadi di kantor Aditya, karena sangat terkejut mendengar presdir mereka sudah menikah. Karyawan wanita yang selalu menjadi kaum pemuja rahasia presdir hanya terkulai lemas. Walaupun mereka sudah sering melihat wajah Hana datang ke perusahaan, tetapi mereka tidak menyangka kalau itu adalah istri presdir mereka. Dan yang parahnya, mereka sering mengejek Hana ketika Hana berkunjung ke kantor. Bisa tamat riwayat mereka kalau Nyonya Presdir mengadu. Karin hanya duduk terdiam ketika orang tua dan kakak-kakaknya sedang berkumpul di ruang keluarga rumahnya. Berita yang didengar Karin dari Aditya sungguh membuat dirinya sangat terkejut, karena sungguh ia tidak tahu kalau Aditya sudah menikah, dan ternyata Hana adalah istri Aditya. Semua wajah orang-orang terlihat tegang. Papa Karin yang selama ini tidak pernah memarahi Karin, akhirnya ikut marah. Kamu tahu apa akibat dari tindakan bodoh kamu? Kalau sampai Aditya menarik sahamnya dari perusahaan kita, itu bisa memberi pengaruh buruk terhadap perusahaan. Dan sebagai hukuman untukmu, Papa akan memotong separuh jatah bulananmu dan kembalikan semua kartu kredit kamu. Karin sungguh sangat terkejut mendengar ucapan papanya. Karin tidak terima kalau Papa memotong jatah Karin, teriak Karin marah. Itu hukuman yang tidak bisa kamu tawar lagi. Atau kamu ingin Papa memotong semua orang belanja kamu? Kamu Papa kuliahkan jauh-jauh ke luar negeri, bukan untuk jadi wanita bodoh seperti ini. Menyukai pria, seolah-olah hanya ia satu-satunya yang tinggal di dunia ini, seru Papa marah. Tapi Karin mencintai Kak Adit, bantah Karin memotong bicara papanya. Cinta katamu, itu hanya obsesi gilamu untuk memiliki Aditya. Seharusnya kamu tahu diri, betapa dari dulu Aditya selalu menganggap kamu hanya sebatas adik.
seru adik Alex marah. Kalian semua jahat, teriak Karin sambil menangis dan berlari ke kamarnya. Mama Karin yang hendak mengejar Karin langsung ditahan suaminya. Jangan kejar, biarkan dia menyadari kesalahannya. Kita selama ini selalu memanjakannya dan menuruti semua keinginannya, sehingga membuat dia seperti ini. Dan sekarang, biarkan dia belajar untuk lebih dewasa. Mama Karin pun terdiam dan menuruti perintah suaminya. Walaupun ia sebenarnya tidak tega melihat anak gadisnya satu-satunya menangis seperti itu, tapi ia menyadari kalau tindakan Karin memang sudah keterlaluan. Part 63. Nonton bareng. Hana melihat juga tangannya, yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hana merasa sudah lapar lagi. Ia berjalan menuju lift untuk kembali ke kamarnya, yang ada di lantai atas rumah sakit. Hana masuk ke lift seorang diri. Setelah beberapa saat dalam lift, Hana pun sampai di lantai atas. Ia pun melangkah ke kamarnya dengan kaki berat karena capek dan lapar. Klak, Hana membuka handle pintu dan melangkah masuk. Hana begitu terkejut melihat Aditya sudah berada di kamar dan sedang sibuk dengan pekerjaannya. Mas, kenapa datang nggak bilang-bilang? Rengek Hana manja memeluk suaminya dari belakang. Tadi udah pas nelpon, tapi ponsel kamu gak aktif. Makanya mas langsung aja ke sini, ucap Aditya sambil mencium pipi Hana. Iya, ponselku habis baterai sayang, jawab Hana sambil duduk di pangkuan suaminya. Anak Dedi apa kabar? Ucap Aditya sambil mengusap perut Hana lembut. Baik Dedi, tapi sekarang aku sangat lapar Dedi, ucap Hana berkata seperti anak kecil. Itu Dedi sudah bawakan makanan yang banyak untuk anak Dedi, karena Dedi tahu, Mami kamu pasti lapar. Juga sayang, suruh Aditya masih mengusap perut dan lalu menciumnya. Hana pun menolehkan wajahnya ke meja, sofa, dan langsung berteriak senang. Lalu mencium wajah suaminya bertubi-tubi. Ayo sayang, kita makan, ajak Hana sambil menarik tangan Aditya. Aditya pun menuruti langkah Hana dari belakang. Hana segera mendudukkan tubuhnya di sofa, kemudian mengeluarkan makanan yang ada dalam kantong. Aditya pun menyusul duduk di samping istrinya. Melihat berbagai menu makanan Korea yang ada di depannya, membuat liur Hana hampir menetes. Karena dari tadi siang, ia begitu sangat ingin memakan makanan Korea, karena gara-gara semalam nonton drama Korea favoritnya. Sayang, kenapa kamu bisa tahu aku sangat ingin memakan makanan Korea? Ucap Hana menatap suaminya terharu. Karena semalam Mas lihat, kamu seperti ingin memakan televisi, gara-gara melihat makanan Korea yang ada di drama semalam yang kamu tonton. Mas bahkan melihat liurmu hampir menetes sayang, seru Aditya sambil terkekeh. Hana pun ikut tertawa mendengar ucapan suaminya, kemudian memeluk Aditya. Terima kasih sayang, ucap Hana. Aditya mengambil kimbap dengan sumpit, lalu menyuapi Hana. Hana pun membuka mulutnya dan mulai mengunyahnya dengan cepat. Ia juga menyuapi kimchi yang ada di depannya. Dan tidak butuh waktu lama, semua makanan itu habis. Hana mengusap perutnya yang semakin buncit karena kekenyangan. Kemudian memandang suaminya. Kalau tiap hari aku makan segini banyak, nanti aku pasti akan gendut. Gak cantik lagi, ucap Hana mengerucutkan bibirnya. Kamu kan lagi hamil sayang. Mas juga gak masalah kamu gendut. Tapi nanti Mas akan cari wanita lain. Sungut Hana sedih. Mau gendut atau tidak, Mas tetap cinta sama kamu sayang, ucap Aditya mencubit dagu istrinya. Tapi aku gak mau gendut. Nanti kalau baby kita sudah lahir, kamu bisa diet untuk menurunkan berat badanmu sayang. Tapi nanti Mas harus ikut menemani aku olahraga ya, seru Hana dengan wajah berbinar senang. Aditya menganggukkan kepalanya, menyetujui pendapat istrinya. Sayang, weekend depan kita ke rumah ibu yuk. Aku sudah kangen sama ibu dan juga bibi.
Aku juga sangat kangen masakan Bibi, ucap Hana sedih sambil mengusap perutnya. Kamu gak apa-apa bepergian sejauh itu? Tanya Aditya menatap istrinya khawatir. Bagaimana kalau kita suruh aja ibu sama Bibi ke sini? Tidak mau, aku juga kangen rumah mas. Rengek Hana menyandarkan kepalanya ke bahu Aditya. Ya udah, nanti kita pergi, ucap Aditya mengusap kepala istrinya pelan. Sekarang, sebaiknya kamu istirahat dulu sayang. Hana menganggukkan kepalanya dan bangkit dari sofa, kemudian melangkah ke tempat tidur. Aditya pun segera mematikan laptopnya dan segera menemani istrinya tidur. Begitu selesai meeting di luar, Aditya mengajak Aldo untuk langsung menjemput Hana pulang dari rumah sakit. Begitu sampai di lobi rumah sakit, istrinya dan Dila sudah menunggu di sana. Setelah mobil berhenti, Aditya segera turun, sedangkan Aldo menunggu di mobil. Sorry sayang, sapa Aditya mencium kening istrinya. Sorry juga sayang, jawab Hana dengan senyuman manisnya. Hai Dil, apa kabar? Baik Mas Adit, jawab Dila ramah. Ayo Dil, kita hantar sekalian, tawar Aditya. Gak usah mas, aku pulangnya naik bus aja, tolak Dila. Jangan menolak, ayo, seru Hana menarik tangan Dila. Dila, kamu duduknya di depan aja, aku sama Hana di belakang, ucap Aditya membukakan pintu untuk Hana. Dila hanya menganggukkan kepalanya dan membuka pintu depan mobil. Ia sangat terkejut karena yang mengemudikan mobil ternyata Aldo. Sore Pak Aldo, sapa Dila sambil menundukkan tubuhnya. Aldo hanya diam, seolah tidak mendengar sapaan Dila. Dila memasang sabuk pengamannya dengan bersungut kesal. Sombong amat, untungnya ganteng. Kalau tidak, aku jadiin sambal terasi. Aku sumpahin biar jomblo seumur hidup. Aldo segera menjalankan mobilnya. Setelah semuanya masuk ke mobil, kesunyian dalam mobil tiba-tiba dipecahkan oleh suara Hana. Mas, kita sudah lama tidak nonton. Bagaimana kalau kita pergi nonton rame-rame? Ajak Hana semangat. Boleh juga. Al, kita langsung ke bioskop aja ya, seru Aditya. Setelah mendapatkan tiket, Aldo segera berjalan ke pintu masuk. Sungguh kalau Hana tidak memaksa, ia tidak akan mau ikut. Tapi apa daya, permintaan Bumil yang satu itu tidak bisa ditolak. Ketika sudah dekat dengan pintu masuk, di sana ia hanya melihat Dila menunggu sendirian. Aldo menatap Dila yang sedang menelpon, dan tiba-tiba Dila tak sengaja juga melihat ke arah Aldo. Dan sejenak mereka bertemu pandang. Namun dengan cepat, keduanya mengalihkan pandangan mereka. Ketika bertepatan dengan Aldo, walaupun hanya sejenak, Dila merasakan panas di dadanya. Semakin Aldo berjalan mendekat, aliran darah di jantungnya memompa lebih cepat. Debarannya membuat dada Hana semakin panas. Aldo kembali menatap Dila, lalu berdiri di sebelahnya. Dila pun segera mengakhiri panggilannya. Tak lama kemudian, Aditya dan Hana datang dengan makanan dan minuman di tangan mereka. Jantung Dila semakin berdebar kuat karena ia duduk bersebelahan dengan Aldo. Sungguh ia tidak bisa mengikuti film itu dengan serius. Ia melirik Hana yang duduk di sebelahnya yang sedang dirangkul oleh Aditya. Ia sedikit terhibur melihat Hana yang menangis karena sepertinya sangat menghayati film romantis dengan kisah yang sangat menyedihkan itu. Kalau seandainya ia tidak di posisi pikiran kacau bergalau seperti ini, mungkin ia sudah ikut larut seperti Hana. Dila kembali memperhatikan layar bioskop untuk mencoba menikmati filmnya, tapi ternyata hasilnya nihil. Ia memberanikan diri menoleh pada Aldo yang duduk di sebelah kanannya, dan ternyata Aldo malah asyik dengan ponselnya. Apakah dia sedang chat dengan kekasihnya? Gumam Dila dalam hatinya. Mengingat itu wajah Dila langsung sedih. Ia memperhatikan wajah Aldo yang begitu serius dengan ponselnya. Dan tiba-tiba Aldo mengalihkan pandangannya dari ponselnya. Layarnya di depan, bukan di samping, bisik Aldo ke telinga Dila. Dila langsung tersentak mendengar suara Aldo. Dengan cepat ia mengalihkan pandangannya. Wajahnya terasa panas karena ketahuan oleh Aldo sedang menatapnya. Untuk saja keadaan bioskop gelap sehingga Aldo tidak bisa melihat perubahan wajahnya. Part 64. Percakapan yang tidak disengaja.
Sampai filmnya selesai, Dila tidak berani melirik sedikit pun kepada Aldo. Saat keluar dari bioskop, ia hanya menundukkan kepalanya sambil mengikuti langkah Hana di depannya, yang sedang digandeng oleh suaminya. Sedangkan Aldo berjalan di belakang Dila, hanya menahan senyum melihat tingkah Dila seperti maling yang tertangkap basah. Sampai di luar gedung bioskop, Aditya menghentikan langkahnya dan memutar tubuhnya ke belakang. Begitupun dengan Hana. Al, Dila, sebaiknya kita cari tempat sholat dulu, nanti keburu habis maghribnya, seru Aditya. Baiklah, sepertinya di samping bioskop ini ada musola. Kita bisa sholat di sana, jelas Aldo. Mereka pun segera mencari musola terdekat untuk sholat. Setelah selesai sholat, Hana mengajak mereka untuk makan malam dulu, karena perutnya sudah lapar. Dila kembali menolak ajakan Hana. Sungguh ia merasa tidak nyaman kalau terlalu lama dekat dengan Aldo, karena masih merasa malu dengan kejadian di bioskop tadi. Karena dipaksa, Hana terpaksa Dila menuruti karena sahabatnya itu sekarang sangat sulit untuk dibantah. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari restoran yang tidak jauh dari sana. Setelah menemukan restoran yang cocok dengan keinginan Hana, Aldo segera memarkirkan mobilnya. Setelah itu mereka turun dari mobil dan masuk ke restoran beriringan. Mereka memilih meja yang agak terpisah agar tidak terlalu ramai. Ruangan itu khusus untuk tamu VIP. Aditya yang bersebelahan dengan Hana, dan mau tak mau Dila harus duduk di sebelah Aldo. Untuk menutupi kegugupannya, ia menyibukkan diri dengan ponselnya sambil menunggu makanan mereka datang. Hana yang merasa heran dengan sikap Dila memberanikan diri untuk bertanya, "Kamu kenapa, Dil? Sejak keluar bioskop, aku perhatiin kamu jadi pendiam gitu." Aku baik-baik aja kok," Dila berkilah. "Jangan-jangan kamu kemakan sama tuh film. Terlalu menghayati," ucap Hana terkekeh. "Gak lah, mang kamu sampai nangis segala. Tapi filmnya memang menyedihkan," ucap Hana kembali mengingat filmnya. "Sayang, gak usah dibayangin lagi," seru Aditya mengelus kepala Hana lembut. Dila memperhatikan semua perlakuan Aditya kepada Hana. Ia melihat Aditya begitu perhatian dan sangat menyayangi Hana. Sungguh Hana beruntung memiliki suami yang sangat tampan, kaya, perhatian, penyayang. Pokoknya komplit deh. Sungguh sangat spesial dapat suami. Hehehe, seperti nasi goreng saja. Pelayan segera mengantarkan makanan yang telah mereka pesan. Semua makanan ditata dengan apik di atas meja. Begitu semua hidangan terhidang, mereka segera memulai makanannya. Sesekali mereka mengobrol di sela makanannya. Walaupun Aditya dan Aldo lebih banyak diam, karena mereka itu tipenya tidak terlalu jauh berbeda. Mereka lebih senang bekerja dan irit bicara. Itu juga tidak lepas dari perhatian Dila. Aditya menjadi sosok yang berbeda. Dila sudah bersama Hana, karena sikapnya begitu hangat pada istrinya. Hana sebenarnya anaknya juga tidak suka banyak bicara. Cuma kalau sudah bersama Dila dan Prince, dia terlihat lincah dan banyak bicara. Aditya bergantian menyuapi dirinya dan istrinya, karena Hana menganggap makanan yang disuapi oleh suaminya jauh lebih enak daripada menyuapi sendiri. Padahal itu masih makanan yang sama. Ketika Dila akan mengambil makanan, dan tidak sengaja, Aldo juga akan mengambil makanan yang sama. Dengan cepat, Dila berpindah ke piring yang satu lagi, dan secara kebetulan, Aldo juga menuju piring yang sama. Keduanya hanya diam dan saling menatap sejenak. Namun dengan cepat, Dila menarik sumpitnya. Hana yang melihat kejadian itu langsung terkekeh. "Aduh, kenapa bisa kebetulan seperti itu? Jangan-jangan itu pertanda kalau kalian berjodoh." Aldo dan Dila langsung tersedak mendengar ucapan Hana. Membuat Hana kembali tertawa sampai mengeluarkan air mata. Aditya juga ikut tersenyum. "Sayang, kayaknya mereka benar-benar berjodoh, karena keduanya juga sama-sama jomblo abadi," seru Hana sambil tersenyum. Melirik Dila dan Aldo bergantian. "Enak aja bilang aku jomblo abadi," seru Dila membela diri dengan wajah memerah. Sementara Aldo hanya diam dan melirik pada Dila yang ada di sampingnya. "Mang, kapan kamu punya pacar, Dil? Sejak aku kenal kamu, aku belum pernah melihat kamu pacaran. Kita dulu kan jomblo, paling populer di kampus," itu Hana cekikikan. Aditya ikut terkejut mendengar ucapan Hana.
Karena memang Aditya sedikit pun tidak pernah menanyakan kepada Hana, apakah sebelum menikah ia pernah pacaran. Siapa yang tiap hari dikirim bunga sama senior? Seru Dila cekikikan. Siapa yang hampir tiap hari ditungguin di perpustakaan? Balas Hana tertawa. Keduanya pun tertawa dan lupa posisi mereka lagi bersama siapa. Mereka asik bernostalgia sambil tertawa. Aku masih tidak bisa melupakan si Rian yang menembak kamu di lapangan basket. Hampir satu kampus menontonnya. Seru Dila, namun dengan cepat menutup mulutnya dan sekilas menatap Aditya. Ia melihat wajah Aditya yang langsung berubah. Aditya dan Hana segera turun dari mobil. Begitu sampai di rumah, setelah pamit kepada Dila dan Aldo, Dila segera membuka sabuk pengamannya. Namun belum sempat ia melakukannya, Aldo menegurnya. "Kamu mau kemana?" "Aku mau pindah duduk di belakang," jawab Dila menatap Aldo. "Kamu pikir aku supir kamu?" seru Aldo kesal. Dila mengurungkan niatnya. Aldo segera melajukan mobilnya. Keduanya hanya membisu. Keduanya merasa sangat canggung, karena hanya berdua saja dalam mobil. "Bapak bisa turunkan aku di halte depan saja," gumam Dila pelan. "Panggil namaku saja," jawab Aldo ketus. "Katakan, di mana alamatmu? Ini sudah malam. Tidak baik seorang wanita berkeliaran sendirian," tambah Aldo. Dila pun menyebutkan alamatnya, sambil menatap Aldo di sampingnya. Dan ternyata Aldo juga sedang menatap ke arahnya. Untuk sesaat, mata mereka kembali bertemu. Dan dek, dek, jantung Dila kembali berdisko. Dila membenamkan tasnya ke dadanya, agar suara jantungnya tidak terdengar oleh Aldo. "Bolehkah aku hidupkan radionya?" ucap Dila. Aldo hanya mendehem, tanda menyetujuinya. Dila segera menyalakan radio. Ia bernapas lega. Setidaknya suara radio lebih kuat dari detak jantungnya. Sekitar 20 menit kemudian, mobil Aldo sampai di rumah Dila. "Terima kasih, Al." "Iya, kamu ingin mampir dulu?" tawar Dila. "Tidak, terima kasih," jawab Aldo singkat. "Selamat malam," ucap Dila turun dari mobil dan segera menutup pintu mobil. "Aduh, kenapa aku ganjen begini? Ngajak singgah ke rumah segala," gumam Dila sambil memukul jidatnya dengan telunjuknya. Aldo segera melajukan mobilnya. Dila masih berdiri di pinggir jalan menatap mobil Aldo. Sedangkan Aldo hanya menatap Dila dari spion mobilnya. "Wanita aneh," gumam Aldo. Hana menatap suaminya heran. Sejak pulang ke rumah, sikapnya sangat berbeda. Sampai saat tidur Aditya bahkan membelakangi Hana. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Hana memeluk Aditya dari belakang. "Tidak ada," sahutan dari Aditya. Hana segera memindahkan posisi tidurnya sehingga berhadapan dengan suaminya. Hana mulai mencium bibir Aditya lembut. Karena tidak mendapatkan balasan, Hana menggigit, membuat Aditya terkejut dan membuka matanya. Hana hanya terkekeh sambil berkata, "Mas, kenapa? Sudah berapa orang kamu cium dengan?" tanya Aditya ketus. Hana sangat terkejut mendengar pertanyaan suaminya. Namun Hana kembali terkekeh, karena pasti suaminya sekarang lagi cemburu, gara-gara cerita Dila. "Kamu yang pertama dan terakhir, sayang," ucap Hana mengecup. "Kamu tidak bohong," tatap Aditya tajam. "Aku tidak bisa mencegah orang lain untuk menyukaiku, Mas. Tapi bukan berarti aku menjadi wanita gampangan, punya banyak kekasih. Aku belum pernah pacaran apalagi berciuman. Aku masih takut dosa, sayang. Siapa pria yang mengirimkan kamu bunga setiap hari? Kalau kamu suka bunga, Mas, bisa membelikan bunga sekalian dengan kebunnya." Hana kembali terkekeh mendengar perkataan suaminya. "Gak perlu, sayang. Buang-buang duit aja. Mending dikasih sama orang yang lebih butuh. Lagian, bunga cantik seperti itu, sayang kalau dipetik. Rasa cinta itu gak perlu bunga untuk mengungkapkan perhatian dan kasih sayang. Sudah melebihi itu semua, sayang. Tetaplah seperti ini, Mas. I love you, Hobi." Aditya sangat lega mendengar jawaban istrinya. Ia menarik tubuh Hana ke dalam pelukannya. "Terima kasih, sayang, sudah hadir dalam kehidupan Mas." Sambil mengecup kening Hana mesra. Hana pun segera membenamkan wajahnya di dada bidang suaminya.
Ini tempat ternyaman yang sangat disukai Hana. Menghirup aroma suaminya yang khas sangat menenangkan jiwanya. Tak lama kemudian keduanya sudah hanyut dalam mimpi. Part 65. Sakit. Dengan langkah sedikit tergesa-gesa, Hana berjalan di lorong rumah sakit. Karena Aditya sudah menunggu Hana di parkiran rumah sakit. Sesuai dengan janji Aditya yang akan mengajak Hana pulang ke rumah ibunya. Hati-hati sayang, jangan berjalan terlalu cepat, nanti terjatuh. Seru suara yang tidak asing di telinga Hana. Dengan cepat, Hana memalingkan wajahnya ke sumber suara. Mas kok di sini? Katanya menunggu di mobil. Ucap Hana menghentikan langkahnya. Ada file yang harus Mas kasih ke Aldo. Tadi sebenarnya Mas ingin mengajak kamu singgah di apartemen Aldo dulu. Tapi Mas takut, nanti kita nyampe di tempat kamu kemalaman. Jadi Mas letakkan di kamar kita di lantai atas, biar nanti dijemput Aldo. Jelas Aditya sambil menggandeng tangan Hana. Sorry sayang, tadi aku membantu pasien yang ingin melahirkan. Kami tadi ada sedikit masalah. Alhamdulillah, akhirnya ibu dan bayinya selamat. Tidak masalah. Ayo Mang Ujang, sudah lama menunggu. Mereka keluar beriringan menuju mobil mereka. Karena perjalanan yang macet, membuat perjalanan jadi terhambat. Hana yang mulai pegal duduk, tiduran berbantalkan paha Aditya. Aditya yang dari tadi menghubungi Aldo, tetapi tidak menyambung, membuat Aditya cemas. Ia mencoba membangunkan istrinya. Sayang, panggil Aditya menggoyangkan pelan bahu Hana. Kenapa Mas? Jawab Hana. Membuka matanya. Mas, dari tadi mencoba menelpon Aldo, tapi tidak nyambung. Mungkin ponselnya habis baterai. Apakah Dila sekarang ada di rumah sakit? Coba aku hubungi dulu ya Mas, ucap Hana sambil mengambil ponselnya dari dalam tas. Ia pun segera menghubungi Dila. Halo Hana, ada apa? Apakah kamu masih di rumah sakit? Masih, tapi aku mau segera pulang. Kenapa? Ini Mas Adit mau bicara sama kamu. Hana pun memberikan ponselnya pada Aditya sambil mengatakan kalau Dila masih ada di rumah sakit. Halo Dil, iya Mas Adit, ada apa? Boleh aku minta tolong? Minta tolong untuk apa Mas? Di kamar Hana yang di rumah sakit ada file yang dalam map merah. Bisakah kamu hantarkan ke apartemen Aldo? Soalnya file itu penting akan dibawa Aldo besok ke Surabaya. Aku sudah mencoba menghubungi Aldo, tapi ponselnya tidak aktif. Dila terdiam sejenak. Akhirnya ia pun bicara. Baiklah Mas, tapi aku tidak tahu alamat apartemen Aldo. Nanti akan saya kirim alamatnya Dil. Baiklah Mas. Terima kasih ya Dil. Sama-sama Mas Adit. Mereka pun mengakhiri percakapannya. Bagaimana sayang? Tanya Hana. Dila nanti yang akan mengantarkan ke apartemen Aldo, ucap Aditya sambil mengirimkan pesan ke Dila menggunakan ponsel Hana. Setelah bertanya kepada penjaga apartemen, Dila sampai di depan pintu apartemen Aldo. Ia melihat jamnya sudah pukul 3:30 sore. Dila pun menekan bel apartemen Aldo. Sudah beberapa kali ia mencoba, tapi tidak ada tanda-tanda pintu terbuka. Dila mulai cemas, dan akhirnya ia mencoba menelpon Aditya kembali. Halo Hana, Mas Adit ada? Tunggu sebentar ya Dil. Hana pun memberikan ponselnya pada Aditya. Mas, Dila menelpon. Ya Dila, aku sudah sampai di apartemen Aldo. Tapi sepertinya Aldo tidak di rumah. Sudah beberapa kali saya tekan bel, tapi Aldo tidak keluar. Aditya pun mulai cemas mendengar ucapan Dila. Ia pun menyuruh Dila untuk masuk ke dalam apartemen Aldo dan memberikan kode untuk membuka kunci apartemen Aldo. Dengan tangan agak gemetar, Dila memasukkan kode untuk membuka pintu apartemen Aldo, dan pintu pun terbuka. Dila mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam apartemen. Hana memasukkan kepalanya. Dila memasukkan kepalanya dan mengedarkan seluruh pandangannya ke ruangan apartemen Aldo. Namun ia tidak melihat tanda-tanda kehadiran Aldo. Akhirnya Dila memberanikan diri untuk masuk ke dalam dengan menebarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Apartemennya rapi juga, gumam Dila pelan. Kemudian mata Dila melihat ke sebuah ruangan. Sepertinya kamar dan pintunya setengah terbuka. Dila memberanikan diri untuk melangkah ke sana. Begitu sampai di depan pintu kamar,
Ia memberanikan diri untuk menjulurkan kepalanya ke dalam, dan ia melihat Aldo sedang tertidur. Dia pun seperti kerbau saja. Masa suara bel yang lumayan keras tidak terdengar? Dengus Dila kesal. Kemudian Dila mengetuk pintu kamar Aldo, tapi tidak ada pergerakan sama sekali. Dia ini tidur atau sudah mati sih? Seru Dila kesal. Tiba-tiba ia menutup mulutnya, lalu memukul mulutnya pelan. Aku ini ngomong apa? Mana boleh dia mati? Masa begitu tragis kisah cinta saya? Aduh, Dila kamu ini semakin ngantur, ucap Dila menjitak keningnya sendiri. Dila pun memberanikan diri berjalan ke ranjang Aldo. Dila memperhatikan wajah Aldo. Kenapa dia pucat begini? Seru Dila cemas. Dia juga berkeringat. Dila pun memberanikan diri menyentuh kening Aldo. Aduh, badannya panas sekali. Seru Dila kaget. Dila meletakkan begitu saja tasnya. Ia berlari keluar untuk mencari dapur. Begitu sampai di dapur, Dila segera mengambil tempat untuk meletakkan air. Kemudian, ia bergegas kembali ke kamar Aldo. Ia masuk ke kamar mandi untuk mencari handuk. Dan beruntung, di sana ada sebuah handuk kecil. Dila segera mengompres kening Aldo, sambil terus memandangi wajah Aldo yang masih terlelap. Dengan sabar, Dila mengompres Aldo. Kenapa sih kamu selalu jutek sama aku? Gumam Dila pelan. Dila masih terus menatap wajah tampan Aldo. Kenapa jantung aku selalu berdetak cepat bila dekat kamu, Al? Apakah aku sudah... Belum sempat Dila menyelesaikan ucapannya, ia melihat Aldo menggerakkan tubuhnya. Dengan cepat, Dila mengusap pipi Aldo pelan. Bangunlah, Al. Pelan Aldo mulai membuka matanya. Ia mengerjapkan matanya beberapa kali untuk mengembalikan pandangannya, karena sudah lama tertidur. Begitu pandangannya pulih, Aldo sangat terkejut melihat Dila di depannya. Kenapa kamu bisa di sini? Teriak Aldo sambil mencoba untuk bangun. Tapi gerakannya terhenti. Aldo memegang kepalanya yang terasa pusing. Jangan bangun dulu. Nanti aku jelaskan kenapa aku bisa sampai di sini. Sekarang, sebaiknya kamu makan obat dulu, ucap Dila. Aldo hanya diam sambil menatap Dila dengan menajamkan pandangannya. Tapi Dila tidak memperdulikannya. Ia melangkah keluar dari kamar Aldo. Aldo terus menatap punggung Dila sampai menghilang di balik pintu. Tak lama kemudian, Dila datang dengan segelas air di tangannya. Dila meletakkan air di meja dekat ranjang Aldo. Lalu ia mengambil tasnya, kemudian ia kembali dekat Aldo. Sebaiknya kamu minum obat dulu, ucap Dila membantu Aldo bangun. Dan tidak ada penolakan dari Aldo. Ia pun menyadarkan tubuhnya di sandaran ranjang. Aldo segera mengambil obat yang diberikan Dila. Dila pun menyodorkan gelas yang dibawanya tadi kepada Aldo. Dan Aldo pun segera menelan obatnya, sambil terus menatap Dila. Apakah kamu sudah makan, Al? Tanya Dila. Aldo hanya menggelengkan kepalanya pelan. Tunggulah sebentar, ucap Dila keluar dari kamar Aldo. Apa yang ingin kamu lakukan di tempatku? Teriak Aldo. Dila tetap melangkah keluar dari kamar, tanpa memperdulikan teriakan Aldo. Bersambung.